Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jorgi Inzaghi Tanson dengan NIM 2009-10-60-69 dari Fakultas Teknik Program Studi Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi grup pada menu home. Yang pertama adalah grup clipboard. Grup clipboard punya 4 fungsi, yakni cut, copy, format painter, dan paste. Untuk cut sendiri berfungsi untuk memotong teks yang kita pilih. Tapi di sini yang kita potong itu adalah selnya. Jadi yang kotak-kotak kecil ini dinamakan sel. Contohnya seperti ini, kita cut, nanti dia akan muncul kotak-kotak animasi seperti ini ya. Baru kita misal paste di sini. Kita klik icon paste. Nah, nanti akan terpindah. Begitu juga dengan copy yang berfungsi untuk menggandakan sel. Kita klik copy, lalu kita paste. Lalu selanjutnya adalah format painter. Format painter berfungsi untuk menyalin format yang terdapat pada suatu teks ke teks lain. Misal saya punya teks seperti ini dengan format seperti berikut. Lalu saya ingin teks yang ini, yang di dalam sel ini memiliki format seperti ini, yakni Times New Roman 12 dan lain-lain. Maka dari itu pertama kita pilih selnya. Misal kita pilih sel yang ini, lalu kita pilih format painter, baru kita pilih selnya. Nah, nanti dia akan berubah seperti ini. Selanjutnya adalah group font. Group font ini berfungsi untuk mengatur huruf-hurufnya ya. Yang pertama adalah font yang berfungsi untuk mengatur jenis dari huruf yang digunakan. Di sini ada Calibri Light, ada Calibri, Arial, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah font size yang berfungsi untuk mengatur ukuran dari teksnya ya, dari hurufnya. Kita klik sini, ini adalah font size, kita klik, nanti ada pilihannya mulai dari 8 sampai 72. Misal saya pilih 14, nanti dia akan membesar seperti ini. Selanjutnya adalah grow font yang berfungsi untuk menaikkan ukuran dari teks. Misal seperti ini. Begitu juga dengan shrink font. Shrink font berfungsi untuk menurunkan ukuran teks. Selanjutnya adalah bold yang berfungsi untuk menebalkan teks seperti ini. Lalu ada italic yang berfungsi untuk memiringkan teks seperti ini. Lalu ada underline yang berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks, contohnya seperti ini. Lalu ada border yang berfungsi untuk memberikan garis tepi pada sel. Kita klik dulu yang ini. Nanti ada pilihannya, yakni tepi bawah saja, tepi atas saja, tepi kiri saja, tepi kanan saja, tanpa tepi, semua tepi, tepi yang di luar saja, tepi yang di luar saja tapi tebal, dan lain-lain. Misal saya pilih yang tepi luar tebal, nanti akan tertampil seperti ini. Selanjutnya adalah text highlight color yang berfungsi untuk mewarnai latar dari sel. Kita klik yang ini. Misal contoh saya ingin yang hijau ini. Lalu selanjutnya ada font color yang berfungsi untuk mewarnai huruf. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah group alignment yang berfungsi untuk mengatur tata letak teksnya di sel. Misal ada ini fungsi top align. Top align ini berfungsi untuk mengatur agar tata letak dari teks itu berada di atas dari selnya. Top align ini punya icon yang ini, kita klik, nanti dia akan bergeser ke atas. Begitu juga dengan yang middle align, yang ini, nanti tata letaknya terdapat di tengah, seperti ini. Kita klik lagi, nah nanti dia akan tengah. Begitu juga dengan yang bottom align, nanti dia akan berada di bawah. Untuk orientasi, ini berfungsi mengatur orientasi dari teksnya, orientation ya, seperti ini. Kita klik, nanti dia akan mereng seperti ini atau seperti ini.
seperti ini dan lain-lain. Selanjutnya ada wrap text. Wrap text ini berfungsi agar teks dalam sel itu muat dalam sel tersebut. Misal contoh saya punya teks ini kan bocor, dia tembus, sedangkan teks sel-sel di selanjutnya itu kosong. Kita bisa lihat dari sini, ini kan kosong nih, sedangkan sel sebelahnya itu panjang sehingga memotong. Nah, agar teks ini muat dalam satu sel, kita bisa menggunakan fungsi wrap text. Nanti dia akan masuk ya. Kita gedekan dulu. Ntar ya, kita gedekan dulu, misal seperti ini. Nah, nanti dia akan muat seperti itu. Lalu selanjutnya ada line left. Ini berfungsi untuk mengatur agar teks itu rata kiri. Seperti ini contohnya. Baru ada center yang agar dia rata tengah. Gitu juga yang align right, yang berfungsi agar dia rata kanan. Selanjutnya ada decrease indent. Ini berfungsi agar mengurangi indentasi atau penjarakan spasinya. Misal seperti ini, kita klik dulu, baru kita kurangi. Ini sudah mentok ya, kita bisa gunakan indent dulu, kita majukan increase indent, baru kita mundurkan lagi. Begitu juga dengan increase indent yang berfungsi untuk menggeser teksnya ke kanan ya, dengan memanfaatkan spasi. Lalu selanjutnya ada merge yang berfungsi agar menyatukan 2 atau 3 atau lebih sel yang terdapat pada workbooknya. Misal ini saya satukan dengan ini ya, jadi seperti ini. Kita klik lagi ini ada banyak pilihannya ya, merge and center, merge across, dan lain-lain. Saya misal pilih contoh yang ini ya. Nah, nanti dia akan seperti ini nih, jadi satu sel saja. Selanjutnya adalah group number. Group number punya berbagai fungsi. Yang pertama adalah number format. Number format ini berfungsi untuk mengatur format angka. Jadi contohnya seperti ini ya, kita klik dulu sel yang terdapat angka, baru kita klik ini, nanti ada banyak pilihannya. Yang pertama ada general, yang tidak ada format spesifik, lalu ada angka, currency, accounting, dan lain-lain. Nah, di bagian bawah katanya ini, itu adalah contoh hasil ketika kita milih jenis itu. Misal saya pilih yang number nih, nah nanti dia akan titik 00 seperti ini nih. Baru selanjutnya adalah accounting number format. Accounting number format punya simbol dolar ini yang berfungsi untuk mengatur teks itu memiliki format mata uang. Contoh seperti ini, kita klik, baru nanti ada pilihannya seperti dolar Amerika, rupiah, dan lain-lain. Misal saya pilih yang rupiah, nah nanti dia akan seperti ini. Baru selanjutnya ada percent style. Ini berfungsi agar mengatur angka ini dalam format atau dalam bentuk persentase. Misal saya punya angka 0,75, saya klik ini, maka nanti dia akan berubah menjadi 75%. Begitu juga dengan comma style yang berfungsi untuk membuat angka ini dalam bentuk koma. Contohnya seperti ini. Kita klik yang gambar koma ini ya. Selanjutnya ada increase decimal. Increase decimal berfungsi untuk menambah jumlah angka di belakang koma. Contohnya seperti ini. Nah, begitu juga dengan decrease yang berfungsi untuk mengurangi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah group cell. Group cell yang sini punya 3 fungsi ya. Di sini ada insert, delete, dan format. Untuk insert itu berfungsi untuk menambahkan sel. Kita bisa tambahkan sel di sini ya. Misal saya klik yang ini, sel di sini, baru saya tambahkan sel baru. Nah, nanti akan diberi pilihan. Yang sel lama ini mau digimanakan. Ada pilihannya, misal sel yang
lama itu digeser ke kanan atau digeser ke bawah. Atau kita bisa juga milih agar semua baris itu diubah menjadi sel baru, begitu juga dengan bawahnya diubah menjadi kolom baru. Misal saya pilih yang down, klik OK dulu. Nah, nanti dia akan nambah nih seperti ini. Jadi nanti yang ini tergeser nih karena terdapat sel baru yang nambah. Begitu juga dengan delete yang berfungsi untuk menghapus bisa sel, bisa satu baris, satu kolom, bahkan satu sheet. Misal kita hapus satu sel, baru kita sel yang tidak dihapus itu mau digeser ke mana, misal digeser ke kiri atau digeser ke atas. Jadi maksudnya yang kiri, saya ngapus yang ini, baru nanti yang kiri, kalau misalnya yang saya pilih yang kiri, nanti yang kiri ini ngisi. Begitu juga dengan yang ini, nanti yang di bawah ini geser ke atas. Atau juga bisa seluruh baris atau seluruh kolom. Misal yang ini saya pilih, saya klik OK dulu. Nah, nanti sel yang lama terhapus, sel yang di bawahnya akan geser ke atas. Selanjutnya ada format. Di format ini kita bisa mengatur seperti tinggi dari baris atau lebar dari kolom dan lain-lain. Selanjutnya ada group editing. Di sini yang group editing punya berbagai fungsi. Contohnya ada autosum. Autosum ini berfungsi untuk menerapkan rumus. Kalau kita klik di sini, nanti ada banyak rumusnya nih. Ada 5 yang diberikan. Ada sum, yakni penambahan atau penjumlahan. Lalu ada average, ini mengambil rata-rata. Count number ini berfungsi untuk menghitung angka. Jadi misalnya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, berarti di situ ada 5 angka. Lalu ada mencari angka tertinggi atau mencari angka terendah. Misal contoh saya pilih yang sum. Jadi saya akan menjumlahkan 2 angka ini. Pertama saya klik dulu sembarang di sini, lalu saya pilih sum. Nah, pertama kita blok dulu yang ini. Setelah itu kita tahan tombol kontrol, baru kita klik yang ini. Baru kita pencet enter. Nah, nanti akan menjadi penjumlahan seperti ini. Kita bisa lihat di sini ya, sama dengan sum. Begitu juga dengan yang lain. Selanjutnya adalah fungsi fill. Fungsi fill ini berfungsi agar sel yang kita pilih diisi dengan sel di sekitarnya. Misal contoh seperti ini. Saya pingin sel yang ini diisi oleh sel di sebelah kirinya. Saya klik ini, baru pilih right. Nah, nanti sel yang di sebelah kiri akan ke kanan mengisi. Selanjutnya adalah clear yang berfungsi untuk menghapus formatting biasanya ya, seperti clear format, clear semuanya dan lain-lain. Misal contoh ini saya clear format, nanti akan terreset formatnya nih menjadi font Calibri, baru ukurannya 11, baru dia bottom align dan lain-lain. Selanjutnya ada sort and filter. Sort and filter berfungsi untuk mengurutkan atau menyaring. Misal contoh saya punya sel ini ya, data ini atau teks ini, baru kita pilih ini. Misal saya ingin mengurutkan dari A sampai Z. Nah, nanti akan seperti itu. Begitu juga dengan sebaliknya. Selanjutnya ada find and select. Find and select ini berfungsi untuk mencari dan memilih ya. Kalau kita klik nanti ada banyak pilihannya. Di sini ada find untuk mencari seperti ini. Misal saya ingin cari desa daun hijau. Saya cari dan ternyata tidak ada ya. Kalau kita find all, nanti dia akan dapat nih. Dia akan mencari semuanya. Nanti dia dapat di sini. Begitu juga dengan replace ya, berfungsi untuk menggantikan. Misal desa daun hijau. Desa daun hijau.
Kita coba cari dulu. Nah, ternyata dapat. Jadi tadi kesalahan sebelumnya adalah desa daun hijau yang saya cari itu hurufnya kecil semua. Selanjutnya saya misal ganti dengan desa akar coklat. Nah, tinggal pilih saja yang ini agar saya hanya mengubah satu saja gitu, tidak mengubah semuanya. Kita klik. Nah, nanti akan terubah nih yang di blok seperti ini. Begitu saja fungsi tiap grup pada menu home. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi beberapa grup pada menu insert.